Ini contoh lemnya. Lem ini bisa dibilang dengan jenis lem karet dan bisa dilepas kembali. Lem ini mempunyai daya tahan terhadap air ataupun daya rekat yang sangat bagus. Tapi lem yang sering orang bertanya khusus untuk lem otomotif, apakah itu di bagian lampu, kaca lampu, bagian bodi, ataupun bagian dari penempelan aksesoris yang lainnya. Dari kedua lem ini, mana yang paling baik dipergunakan di bagian otomotif? Di sini ada dua jenis kemasan lem. Yang pertama lem G atau lem Korea, dan yang satu lagi ini adalah lem silikon rubber sealant. Kedua lem ini mungkin lem tipe Korea ini sudah pasti orang mengenalnya dan sudah pernah memakainya. Tapi kalau untuk silikon rubber sealant ini jarang orang yang memakainya di bagian otomotif. Dari kedua lem ini mana yang bagus dipakai untuk bagian otomotif? Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan. Sebelum saya melanjutkannya, saya mohon bagi kawan-kawan untuk subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa kasih informasi part otomotif untuk kawan-kawan semua. Yang pertama ini adalah lem Korea. Lem ini kalau bisa kita simpulkan adalah lem yang praktis dipergunakan. Bila dipakai lem ini akan langsung kering dan akan bisa dipakai langsung. Makanya lem Korea ini yang bisa kita simpulkan lem praktis bila dipergunakan, tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk pemakaiannya. Tapi lem ini sistemnya adalah lem permanen. Bila kita memakai lem Korea ini sudah pasti lem ini tidak akan bisa kita lepas lagi. Bahkan bila kita menempelkan sesuatu ini cukup susah kita melepaskannya, bahkan bisa merusak yang akan kita lepas. Sedangkan yang satu lagi ini adalah lem silikon rubber sealant. Lem ini adalah lem yang tidak permanen dan bisa dilepas kembali. Contoh lemnya seperti ini. Ini contoh lemnya. Lem ini bisa dibilang dengan jenis lem karet dan bisa dilepas kembali. Lem ini mempunyai daya tahan terhadap air ataupun daya rekat yang sangat bagus. Tapi lem ini memerlukan daya kering atau memerlukan waktu untuk melakukan pengeringan sekitar 20 menit ke atas. Makin lama kita tunggunya makin bagus untuk daya rekatnya. Makanya lem ini sangat jarang dipakai di bagian otomotif. Tapi kalau menurut kami, kalau untuk bagian otomotif kami sering menggunakan lem silikon rubber sealant ini, dikarenakan bisa dilepas kembali dan daya rekat pun sangat bagus. Makanya kalau di luar otomotif sudah pasti kalau untuk lem ini banyak dipakai untuk bagian kaca ataupun bagian akuarium. Makanya lem ini mempunyai kekuatan daya rekat yang sangat bagus bila dipakai di bagian otomotif. Contoh seperti ini akan kita kasih contoh. Ini bisa kita lihat, ini adalah jenis kaca lampu. Ini memerlukan lem yang sangat bagus dan memerlukan lem yang bisa kita buka kembali untuk pergantian bola lampu. Ini bisa kita lihat, ini memerlukan lem yang sangat bagus untuk mencegah air masuk ke dalam. Ini biasanya kalau kami di bagian lampu seperti ini sering menggunakan lem silikon rubber sealant, dikarenakan lem ini daya rekat ataupun daya mencegah air masuk ke dalam ini sangat bagus. Ini bisa kita lihat sendiri kalau biasanya kita melakukan pengeleman dengan lem ini bisa kita lihat sendiri. Untuk menghasilkan lem yang maksimal, sebaiknya sebelum kita menggunakan kita ikat dulu ataupun bisa juga kita pegang seperti ini. Ini harus kita menunggunya sampai 20 menit ke atas. Ini makin lama makin bagus daya rekatnya. Inilah kelebihan dari lem silikon rubber sealant. Bisa dilepas lagi dan daya rekat pun sangat bagus bila dipergunakan. Dan bila kita bandingkan dengan lem Korea atau lem G ini, bila kita menggunakan di bagian lampu ini, di bagian lampu seperti ini, saya contohkan ini. Biasanya kalau kita menggunakan lem ini, lem Korea, bila kita kasih seperti ini, dia akan mengalir kemana-mana. Inilah kekurangan dari lem Korea ini. Begitu kita kasih lem seperti ini, sudah pasti dia akan mengalir kemana-mana. Ini membuat membuat bagian lampu ini tidak bagus lagi. Dan lem ini bila terkena cat, ini sangat disayangkan, akan nampak catnya kusam ataupun bisa mengelupas. Ini kebanyakan terjadi di bodi motor.
Dan bila kita mengaplikasikan lem G ini, lem Korea ini, sudah pasti kaca lampu ini tidak akan bisa kita lepas lagi, dikarenakan lem ini sistemnya lem permanen. Dan bila kita paksa buka pun, kalau kita menggunakan lem Korea ini sudah pasti akan merusak bagian kaca. Makanya bagi kita pengguna lem di bagian otomotif, apakah itu di bagian bodi ataupun penempelan aksesoris yang lain, ini sebaiknya menggunakan jenis lem silikon rubber sealant. Ini cukup bagus dipergunakan. Bila kita menggunakan lem tipe G ini atau lem Korea ini di bagian bodi ataupun penempelan aksesoris, sudah pasti dia akan mengalir kemana-mana. Apalagi di bodi mobil ini, di bodi mobil ataupun bodi motor sering kita temukan banyak yang menggunakan lem Korea ini. Bila kita menggunakan lem Korea, sudah pasti banyak kita lihat ada bekas lem G, dikarenakan lem G ini tidak teratur dalam kita daya tempelnya, dia akan mengalir kemana-mana. Tapi untuk kualitas daya tempel, kalau lem Korea ini sudah pasti sangat bagus. Makanya bagi kami di sini, kalau untuk bagian otomotif ini sering menggunakan lem silikon rubber sealant. Ini sudah pasti sangat bagus dipergunakan untuk otomotif. Makanya bila kita pilih antara kedua lem ini, untuk otomotif lebih cocok menggunakan lem silikon rubber sealant. Apalagi kalau merek seperti ini kualitasnya sangat bagus. Apalagi kalau untuk bodi motor yang goyang, ini cukup bagus dipergunakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.